Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya tidak bisa mengajar secara tatap muka karena ada sebab. Pada tahun 2020 ini terjadi wabah penyakit yang disebut penyakit COVID-19. Pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan materi pelajaran untuk yang pertama, yaitu tentang makanan dan minuman halal. Namun sebelumnya saya sampaikan minta maaf. Saya Ahmad Zainul Fatah dan guru-guru Min 4 Sragen pada anak-anak semuanya tidak bisa langsung bertatap muka ataupun bergurau, memandang suka atau tidak suka. Namun dalam hal ini mudah-mudahan kita suka dengan adanya pembelajaran lewat daring atau video pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu yang pertama menganalisis ketentuan makanan halal dan makanan haram dikonsumsi. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kita hidup di dunia yang sifatnya sementara ini mempunyai tugas utama, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dapat beribadah yang optimal, tentu saja dibutuhkan tenaga yang cukup. Oleh karena itu, manusia membutuhkan makanan. Dengan makanan tersebut, manusia dapat bertahan hidup dan mempunyai tubuh yang sehat, sehingga dapat beribadah dengan baik dan semangat. Untuk itu, kita harus mengetahui mana makanan yang halal, mana minuman yang halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Sedangkan minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari semua jenis bahan yang dihalalkan untuk diminum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk memakan atau meminum makanan yang halal. Apa makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman halal yaitu semua makanan dan minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan dan jiwa manusia, yang tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis, itu adalah halal. Nah, hukum asal makanan dan minuman adalah mubah. Apabila ada larangan di dalam Al-Quran atau hadis tentang makanan ataupun minuman, hukumnya akan berubah menjadi haram. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang artinya makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Yang dimaksud halal di sini adalah diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara'. Sedangkan thayyibah atau baik berarti makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan badan. Untuk mengetahui halal makanan yang kita konsumsi, maka dapat kita tinjau dari beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Dan yang ketiga, halal dalam prosesnya. Dengan begitu maka kita akan tahu makanan itu halal atau haram. Beberapa macam makanan halal yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah sayuran dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dari bumi berbagai macam tanaman yang menghasilkan bermacam sayuran, buah-buahan, serta makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Tidak ada dari kelompok sayuran dan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, kecuali jika tumbuhan tersebut beracun dan membahayakan bagi yang mengonsumsi, maka tentu saja tidak makannya. Contoh yang lain dari jenis binatang darat seperti hewan ternak, contohnya kambing, sapi, kerbau, domba, dan binatang ternak lainnya, ataupun dari kelompok unggas dan burung seperti ayam, bebek, dan lainnya.
ternyata beberapa burung halal untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan dagingnya sebagai makanan manusia selama disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak dijelaskan keharamannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Makanan halal yang lain yaitu dari jenis binatang air, baik itu air laut maupun tawar. Dari jenis binatang yang hidup di air tawar seperti lele, gurame, belut, dan lainnya. Sedangkan binatang yang hidup di air asin dapat kita lihat seperti ikan tongkol, cumi-cumi, dan kerang. Dengan begitu maka kita akan tahu bahwa semua binatang yang hidup di darat maupun di laut itu semuanya termasuk binatang yang halal untuk dikonsumsi serta sehat dan bermanfaat. Seperti yang pernah kita dengar istilah makanan seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya adalah bahwa makanan yang kita konsumsi harus mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, dan vitamin sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumul thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi kalau kita itu mengonsumsi makanan yang halal, maka akan mendapatkan beberapa hikmah. Di antaranya yaitu 1. Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Pembelajaran sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sukses selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.